Radio Sumsel Maju untuk semua. Hari ini kita sudah kedatangan Kak Rafa Nawa. Nggak ada Agu ya, ini yang diundang ini. Kebalik, Pik. Kebalik ya. Fikri yang diundang ke sini maksudnya. Gimana, Pik? Sehat, Pik? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah edisi perdana, Pik. Radio Sumsel Podcast. Semoga tidak yang terakhir juga. Nggak ada tutup langsung radio ini, agak sikok ngundang ini. Setelah beberapa kali sahabat Sumsel gagal mengundang Fikri karena mungkin kesibukan beliau ini. Iya, dan juga ada masalah-masalah teknis juga. Dan bingungnya memang di sini kalau misalnya sahabat Sumsel ngelihat di kamera nih Fikri agak dop ya. Jet black ya. Sebenarnya aslinya enggak. Sahabat Sumsel lebih gelap lagi. Ini lightingnya udah 100% padahal ya. Sudah 100%. Ya, lumayan lah. Tapi ada putihnya dikit lah. Bola matanya agak lebih ini ya. Alangkah kerinya Kak, aman lah hitam kalau perlu. Oke, Pik, sehat, Pik? Sehat Kak, alhamdulillah. Kak Rafa sehat? Sehat, Pik, alhamdulillah, Pik. Ini kan kalau di pandemi ini kan Fikri kan aku ngelihatnya kayak sehat terus gitu loh, Pik. Nah, mau sehat terus. Tidak. Menjadi iklan nih. Bukan voice over tutorial. Iya. Tips dan triknya Fikri untuk selalu menjaga kesehatan apa sih, Pik? Kalau kesehatan sih yang pertama istirahat ya. Istirahat Fikri itu jam berapa, dari jam sampai jam berapa? Tidak teratur Kak. Pokoknya kalau ngantuk tidur dimanapun. Begitu nempel aja ya. Iya. Okay. Lagi di tempat umum tiba-tiba cak ngantuk, ya sudah langsung tidur baik. Di mana aja itu bisa tidur, Fikri? Jangan di tengah jalan. Jangan pas lagi bawa mobil, jangan. Pinggir ke dulu. Okay. Pik, ini kan kalau Rafa lihat ini kan Fikri kan sekarang itu udah namanya udah wah gitu loh. Ibaratnya udah tersohor lah gitu di berbagai negeri gitu. Mas Rafa bisa aja. Nah, jadi mungkin bisa cerita sedikit, Fik. Mungkin sebelum menjadi seorang, bisa dibilang sekarang kan Fikri kan kesibukannya jadi influencer, terus juga dari presenter, kemudian MC di mana-mana gitu loh, Fik. Nah, boleh cerita nggak sebelum Fikri terjun ke dunia ini? Dunia fana ini, dunia tipu-tipu, dunia kipu-kipu. Sebelumnya Fikri di rumah aja atau sebagai apa dulu? Kalau dari SMP Kak, Fikri ini dulu pernah ikut les vokal, les nyanyi, dan juga les keyboard. Jadi cita-cita dulu tuh pengen jadi seorang musisi. Sebenarnya bukan pengen jadi musisi, tapi pengen tampil di depan wong banyak dan ditonton. Itu sebenarnya. Oh itu. Karena dulu setiap nonton konser, lemak bae nyingok waktu. Semuanya sini sedikit. Nurut. Kapan lah kita ngomong juga di pelek ibu itu kan. Siap, tangannya di atas semua. Nurut, iya, pengen. Bubar. Ya. Bongkar tenda. Oh gitu. Jadi memang cita-cita itu pengen ditonton. Pengen ditonton. Memang udah ibaratnya jadi genit kamera itu udah lama ya. Genit kamera ya. Sekarang genit nian. Oh gitu. Kau buka kartu. Jadi memang waktu itu kursus vokal sama keyboard. Alhasil vokal udah bisa. Nyanyi. Sudah ada juga berapa kali cover. Album ada. Apa? Album ada. Tetap konsisten di ini, cukup lah nyanyi sama main keyboard ini. Dulunya sebenarnya nak ditekuni. Jadi hobi bae. Cuman sekarang kan jadi nilai plus bae lah. Karena nyingok juga seluruh MC rata-rata harus bisa nyanyi dan bisa main keyboard. Benar. Oke. Nah, setelah itu dilakukan sama Fikri, terus kemudian apa lagi nih, Fik? Setelah itu muncul ide lagi nih, jangan-jangan nih, wah aku harus kayak gini nih gitu. Oh, SMA aku pernah berbisnis. Iya. SMA nih ceritanya. SMA. Sekitar tahun berapa, Fik? SMA itu tahun 2012. 2012. Okay. Dulu berbisnis. Dulu buka jasa update OS, update iOS. Oh, zaman dulu ya. Zaman dulu. Zaman Android, iPhone baru keluar, iPhone 3G apa waktu itu masih. Buka jasa waktu itu di sekolah. Ya mulai broadcast dari kawan-kawan kan yang upgrade OS, pacak ke kelas 11 IPS 2, ketemu sama Fikri ini. Nyetel 200, 300, 400. Oh, banyak dong. 200 di saat itu banyak. Oh, aku lah ngerasa paling kaya di SMA itu. Iya.
Jadi toke handphone jadi. Iya, jadi ketika cewek ngomong, "Kak, makan di kantin, Be." "Kok Laju. kantin? Keluar, Be." Iya. Makan di kantin dikit. Kak balik ya, kok balik? Makan dulu lah. Makan dulu. Janganlah Kak. Oke, Vic. Jadi, nah setelah jadi itu tuh apa tuh sebutannya tuh, yang update iOS segala macam tadi? Bisnis di dunia elektronik lah. Karena dulu tuh seneng ngelihat kawan-kawan yang ngoprek, pacak, ngejailbreak apa-apa itu. Jual handphone juga nggak? Jual handphone juga pernah. Gimana ceritanya, Vic? Kalau nak dikata ke PT Ngulo sebenarnya bukan Bukan. Iya. Karena Ngulo itu kan Ngulo itu orang jual, terus kita bantu jual. bantu jual. Itu ngulo. Tanpa mengeluarkan modal. Kalau Fikri? Kalau kita bayar dulu, terus kita jual dengan harga yang lebih tinggi, itu kan berbisnis. Oh, itu bisnis syariah itu. Bisnis syariah. Mau bisnis syariah. Di sini tempatnya. Oh, gitu. Terus ada cerita unik gak nih selama bisnis handphone ini? Kalau bisnis handphone sih berbagai macam jenis handphone. Karena dulu Kak cita-cita aku tuh pengen punya HP yang bagus, Gitu. yang mahal kayak itu. Alhamdulillah kan gara-gara berbisnis ini kan satu persatu handphone ini kan tercicipi semua. iPhone ini baru keluar bisa beli. Di zaman iPhone ini. itu handphone yang paling mahal apa yang pernah Fikri cicipi? iPhone 6. Apa handphone apa? Nokia apa? iPhone. Oh, iPhone. Ay, Kak tuanya. Kalau bahas Kalau zaman Kak Rafa memang ya handphone yang di Edovi masih ada uang salaman itu ya. Sekarang bukan salaman tangan lagi, Fik. Covid mah ini dia sudah. Nokia lah toh sekarang. Iya. Iya benar. Jadi, nah, kenapa Rafa minta Fikri untuk cerita dari awal sampai artinya dari SMA ini, sahabat Sumsel, Fikri ini sudah pinter cari uang sendiri. Iya, karena ngerasa dulu tuh Kak banyak kebutuhan yang di luar anggaran. Iya. Oh gitu ya. Nah jadi buktinya sahabat Sumsel bahwa Fikri ini bukan hanya dilihat dari sekarang itu udah sukses gitu, tapi kita lihat cerita-cerita dulunya Fikri ini sempat juga sebagai SPG HP dan SPG. apa Berok apa kan? Cari apa Kak? Masuklah dulu. reseller juga dong. Reseller juga bisa. Reseller handphone gitu ya. Itu handphone baru atau handphone second? Handphone second. Jadi Fikri ngelihat ada orang mau jual, terus Fikri beli. Mungkin ada yang butuh duit kan, langsung kita beli dulu dengan harga murah. Bisa misal barang yang 2,2 bisa jual 2,5, bisa jual 27 kayak gitu. Nah, Fikri terjun ke dunia entertain ini ceritanya gimana, Fik? Kalau terjun ke dunia entertain ini awalnya sebenarnya kalau dunia entertain Kak dari awal akhir SMP itu sudah melo musik tradisi dan musikalisasi puisi. Sering dari SMP 8, SMA Negeri 5 juga sudah sering dikirim-kirim waktu itu. Kirim pakai apa? Hampir terceplos jalannya mancing. Nak muat uang dikat ini. Oke, terus setelah itu sering dikirim menjadi perwakilan Sumatera Selatan juga. Pernah jadi perwakilan Sumatera Selatan di tahun 2013 waktu itu di Monas, Jakarta. Acara festival tari dan musik tradisi Nusantara mewakili provinsi gara-gara SMA 5 waktu itu juara 1 Sumsel dikirim di tahun 2013. Wah, keren. Nah terus ceritanya awal-awal masuk dunia penyiaran itu gimana sih ceritanya? Kalau masuk dunia penyiaran sebenarnya sih Kak dari tahun 2005-2006 hobi Fikri ini kan nonton kayak acara-acara program lawak tuh. Banyak tuh di TV-TV swasta kan nasional kan banyak program yang terkadang tampilnya tuh tayangnya tuh jam 10 malam, jam 11 malam. Dan aku begadang nonton itu. Besok pagi terkadang kawan-kawan di SD, di SMP tuh, "Oh ya aku udah nonton semalam, cak mana ceritanya." Fikri tuh hobi meritel, menceritakan kembali di situ dulu. Jadi ketika ya di stand up comedy itu ngoceh di depan wong tuh ya kayaknya dari SD sih sudah terasa sebenarnya itu. Cuman di tahun 2013 baru ada lomba waktu itu di salah satu SMA yang ada di Kota Palembang. Nggak usah sebut lah ya, SMA 15. Gak apa-apa, negeri juga. Iya. Swasta tak bayar gitu. Di SMA Negeri 15 Okay. waktu itu pertama kali buat acara, nama acaranya Volek, Festival of Libel Ekstrakurikuler. Okay. Modalnya nyubo bae sih waktu itu, tapi alhamdulillah menang ndak taunya. Artinya Fikri menjadi seorang stand up komedian itu dari SMA.
Dari SMA, kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Dan memang Sabah Sumsel Rafa sering gitu ngelihat Fikri waktu itu perform dulu. Keren banget, keren banget. Makasih Kak Rafa. Keren banget. Makanya dalam hati Rafa tuh wah ini anak nih kapan aja nih, ini pasti jadi orang yang sukses nih. Amin ya Allah. Kayak gitu, Pik. Oh, Ya. boleh lah Kak Rafa nih. 20% lah, Pik. Iya. Bisa diatur. Nah, terus kemudian dari mulai dunia entertain, terus kabarnya masuk ke TV lokal. Itu gimana ceritanya, Pi? Jadi dari berbagai macam jenis lomba yang telah saya ikuti, di tahun 2015 itu ada lomba yang diadakan oleh TVRI. Oke. TVRI ngadoke waktu itu lomba stand up komedi dan alhamdulillah saya juara 1. Juara 1, 2, 3, harapan 1 duo. Jadi 5 pemenang itu Kak ditarik, dikontrak dalam satu program, nama acaranya Begesah. Waktu itu dibuat oleh manajer program. Waktu itu Bunda Yanti Rustam yang buat ke program namanya acara Begesah. Jadi seluruh itu stand up comedy itu di situ. Jadi awal ketika sudah di last minute SMA lah ya, sudah hampir kelulusan, baru masuk ke TVRI. Walaupun sebelumnya juga sudah sering ngisi sih musik-musik di kayak Gayung Bersambut, Ekspresi Kaula Muda dulu tuh juga sudah sering ngisi juga waktu itu di situ Kak. Oh, ekspresi kalau muda. Ekspresi Kaula Gimana Muda ekspresinya bisa ditunjukin, Pik? apa? Gimana ekspresi kalau muda tuh gimana? Ya Allah, cewek betok aku. Ini nggak nah. Apalagi kalau kembung kayak ini Kak Rafa. Pik, kalau masuk ke PAL TV gimana ceritanya, Pik? Kalau masuk di PAL TV di tahun 2016 waktu itu ada audisi presenter. Tapi Fikri tidak ada melo waktu itu Kak. Tapi waktu itu setelah dapat para finalis di tahun 2016, sama hadiahnya itu juga dibuat ke program baru sama Pak Manajer waktu itu Pak Safik Gani, buat ke program baru yaitu Friend In nama acaranya. Itu acara talk show pertama di PAL TV itu. Nama acaranya Friend In. Itulah bos nyuruh harus ada pembaruan juga. Kalau selama ini PAL TV terkenal dengan kelakarnya, cak mana kita cari komedi modern, yaitu stand up komedi yang lagi booming di tahun 2016 itu. Yalah nyari, ngajak Fikri sebagai penampil stand up komedi waktu itu. 6 bulan main di situ, barulah akhirnya Fikri besok ada audisi Studio 42. Besok Fikri kau melok lah Studio 42. Besok ada program, coba kau masuk situ. Barulah sekarang ini berapa program ya? Berapa program, Pik? Halo Palembang, Ngapo Ma Itu. Terus juga Studio 42. Gerebek. Tidak. Jangan bikin gerebek. Nah, kalau nge-MC ceritanya gimana? Pertama kali kapan? Pertama kali nge-MC itu 2016 akhir. 2016 akhir berarti pas udah masuk PAL TV ya? Sudah masuk PAL TV waktu itu. Partner pertama Okta. Oh ya, yang sekarang jadi reporter ya, wartawan ya. Yang bulat, cak bola Pokemon itu. Bola Pokemon. Bola Pikachu. Beda warna belum dua ikon. Iya. Fik, berapa bayaran? Ini nggak apa-apa nih, sorry nih agak fair-fairan ya. Bayaran Fikri waktu pertama kali nge-MC, Fik. Pertama kali nge-MC? Iya. Kalau pertama kali ngejob stand up dari Ida dibayar 200.000 itu awal-awal budget di tahun itu. MC? Di tahun awal-awal? MC awal. Yang pertama kali itu, yang sama Okta itu. 1 juta berdua. Lumayan. 500 sewang waktu lumayan. itu, di tahun 2016. Lumayan, karena beberapa MC baru tuh kadang-kadang Pik dibayar 200 gitu, Pik 150 plus nasi bungkusnya gitu. Benar. Cuman berhubung Fikri tahap baru itu sebenarnya bukan di MC Kak. Yang nak nyingok Fikri merintis kan dari stand up. Oh iya. Nopang itu kan sudah di second step lah ya. Karena memang kedua. ketika memang Fikri sudah mendalami stand up ini, terus kemudian itu bisa jadi kemana-mana jadinya. Benar, karena ya, stand up jadi bisa kemana-mana. Iya, jadi itulah Kak bahwa sebenarnya banyak yang ngomong kan katanya lemaklah begawi kantoran baik. Karena begawi kantoran itu kan bisa berkembang. Hari ini kita jadi pegawai, besok jadi staff, besok jadi manajer, besok jadi ini. Emang Fikri gak ada kepikiran gitu buat jadi karyawan kantor gitu loh? Sedang ke di dunia entertain ini Kak, yang banyak ngomong bahwa tidak bisa berkembang, sebenarnya salah. Nah, jadi gimana itu? Ya ketika kita begawi kantoran, karir kita itu berkembang secara horizontal. Tapi di dunia entertain ini kan kita bisa berkembang secara vertikal. Yang hari ini Fikri
nulis materi dan berstand up komedi. Dasarnya cuman itu. Tapi ketika Fikri Paca ngelawak dan juga ada bakat dalam memainkan ekspresi, artinya ada bakat untuk acting. Berarti Paca juga main sebagai aktor ya. Aktor juga. Karena Fikri Paca nulis tadi, maka juga Paca beralih sebagai scriptwriter. Artinya Paca berkembang kayak itu. Yang tadinya aku cuman Paca jadi wong di depan layar, sekarang juga sudah menjadi sutradara juga buat film juga. Sekarang juga sutradara Fikri. Begoyor juga. Film apa Fik yang pernah disutradarain Fik? Beberapa. Fikri ada program dewe di Instagram, nama acaranya Ngawak. Ngawak itu sudah ada 10 episode, rencananya juga itu bercerita tentang ngawak itu apa? Beklakar. Full cerita Fikri yang buat, konsep dan lain-lainnya juga ada di situ. Jadi buat yang nak endorse S3 marketing. Tidak apa-apa. 10% manajemen. Dan akhirnya sekarang apa yang kira-kira Fikri belum capai itu, yang kira-kira pengen nih dalam waktu dekat atau jangka panjangnya Fikri akan seperti itu gitu loh. Apa? Jangka panjang sih kayaknya pengen buka usaha production house. Ini juga alhamdulillah juga sudah berjalan Kak, baru di akhir punya tahun 2020 kemarin. Punya Fikri sendiri. Oke. Dan juga sudah buat video dewe karena beberapa tahun kan aku nih diajak wong kan, Fikri ada loka nih, video galak dak kau main. Tapi sekarang sudah bisa nyari dewe kayak itu kan. Alhamdulillah yo, ngajak kawan malah sekarang. Alhamdulillah. Ngajak kawan pun banyak kawan-kawan dari SMA Limo, adik-adik kelas juga yang dulunya berprestasi dan akhirnya Fikri ajak. Biar buka kepikiran mereka kan bahwa ketika mereka dapat penghargaan di sekolah itu yo bukan sebatas piagam, piala dan juga dipanggil ketika upacara bae, tapi bahwa hobi itu juga bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan, karena profesi yang mengasihkan adalah hobi yang dibayar. Betul. Fikri, ini apa nih Fik, pesan dan kesan untuk sahabat Sumsel yang kira-kira tuh banyak banget gitu sahabat Sumsel pengen jadi seperti Fikri gitu. Ibaratnya kayak kok mudah banget nih nyari duit gitu. Nah, apa nih tips dan trik dari seorang Fikri? Tips yang pertama buat kawan-kawan sobat Sumsel dimanapun kalian berada, yang harus kalian siapkan adalah mimpi terlebih dahulu. Cito-cito yang harus dibulatkan dulu bahwa pengen jadi apa. Karena sekarang yo bukan zaman yang susah lagi, bahwa seluruhnya itu sudah tersedia galau. Ketika para YouTuber yang sudah go nasional, ketika kita tanya cuman bermodalkan ide, handphone dan juga kuota. Dan juga mungkin kawan-kawan yang nonton juga pasti punya handphone, ada kuota dan juga ada ide pengen buat ini, ya sudah laku ke. Jangan banyak pemikiran dulu. Karena sekarang ini Kak Rafa banyak yang nak buat konten tapi ngeri viewersnya dikit, ngeri kayak nge-like-nya dikit, ngeri lah sudah banyak ketakutan cek itu duluan. Itulah yang membuat mereka alhasil tidak do maju, tidak do melangkah. Yo gasak-gasak ke dulu bae ya dak uji kita tuh. Tujuan kita kan berkonten untuk menghibur uang. Ketika followers kita 50 itu sudah merasa terhibur kan, itu sudah melakukan ke prestasi dan juga kebanggaan. Artinya jokes, artinya juga karya yang kita buat itu kan diapresiasi. Jadi jangan mikir ke untuk ngehibur wong dulu yang sebanyak, nak berpuluh-K, nak beratus-K, nak berjuta-juta wong kaget. Pokoknya buat konten untuk wong terdekat kita dulu. Apresiasi bae wong yang ada di dekat kita dulu. Oke, orang terdekat itu yang paling penting kata kuncinya. Kita nah, paling dekat kan sekarang. Dekat berapa meter ini? Nggak sampai 2 meter ya. Fikri, moto hidup Fikri ini apa sebenarnya, Fik? Moto hidup, kalau moto hidup sih kayaknya sekecil apapun hal, berusahalah untuk jadi pelaku, bukan cuma jadi penonton. Woi, kecil apapun ya. Kecil apapun hal. Ketika kita hobi nonton di YouTube, ada konten wong, nah ada wong masak, nah yo kita ada kompor. Pacak ini yo masak, jangan pacak nonton. Masak pulo, rekam ke pulo. Artinya sekecil hal apapun itu. Walaupun alat-alatnya mungkin sederhana, Fik. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, hal sederhana. Tapi bukan masalah alat, tapi ide dan kreativitas yang pacak dihasilkan dari alat yang sederhana itu apa? Dan keinginan. Dan keinginan dulu. Jangan ada ketakutan dulu lah. Ngeri ini, ngeri ini. Ibaratnya kita enak metu kita makan di luar. Payo. Ngeri gak macet. Susah parkir kayak tidak makan. Iya, mak itu. Oke, Pik, makasih banget Pik udah hadir di Radio Sumsel Podcast. Terima kasih. Luar biasa, akhirnya tercapai juga gitu ya, Pik ya. Kita doain semoga rezekinya lancar terus. Amin. Pik. Semoga sukses juga untuk Radio Sumsel maju untuk semua. Oke, thank you Pik. Sama-sama Kak. Oke.
Radio Podcast dipersembahkan oleh Radio Sumsel.